Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil islah wa hassana 'ala shalah wa bayyana lana subulal falah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang tiada tandingannya di dunia. Catatan Badan Pusat Statistik tahun 2024 menyebutkan bahwa ada 1.700 etnis, ada 700 bahasa dan juga aksara daerah, dan juga ada 6 agama dan beberapa kepercayaan lokal berkembang di Indonesia. Keanekaragaman tersebut menjadi sebuah rahmat jika dikelola dengan baik. Namun sebaliknya, jika tidak disikapi dengan bijak, akan menjadi ancaman yang dapat mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa. Pengalaman menunjukkan bahwa perbedaan etnis dan agama seringkali menjadi pemicu konflik antara kelompok masyarakat. Sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia, seperti kerusuhan antar etnis di Kalimantan, perang antar agama di Maluku, bahkan konflik antar aliran mazhab di berbagai daerah pernah terjadi di Indonesia, telah memporak-randakan segala tatanan kehidupan di negara kita ini. Ingat para hadirin, tidak ada suatu negara pun yang dapat membangun jika penduduknya sibuk penuh berkonflik. Tidak ada suatu wilayah yang dapat berkembang jika masyarakatnya tidak hidup damai. Tidak ada suatu daerah pun yang dapat maju dan sejahtera jika penghuninya tidak menciptakan persatuan dan kesatuan. Kita semua memiliki kewajiban dan tanggung jawab besar di balik terus terciptanya persatuan dan kesatuan ini.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa ini, dalam kesempatan yang mulia ini, kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Merawat Persatuan di Tengah Masyarakat Multikultural, dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dibacakan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Syekh Syamsul
Jalaluddin Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran halaman 101 sampai 102 menjelaskan ayat ini sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa pada hari Fathul Makkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Hal ini sontak menimbulkan beragam reaksi dari para tokoh Quraisy yang sebelumnya menentang Islam. Atab bin Usaid bin Abi Sa'id menunjukkan ekspresi kekecewaan dengan melontarkan ucapan, "Tidak adakah yang lain selain dia?" Al-Haris bin Hisham dengan nada sinis berkata, "Dia hanyalah kakak hitam yang ditunjuk sebagai muadzin." Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir jilid 26 halaman 260 menyatakan bahwa ayat ini mengajak manusia untuk saling menghormati, menjalin persaudaraan karena semua manusia diciptakan dengan sama dan bersaudara. Persaudaraan ini harus didasari oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan kesombongan nasab dan asal usul. Ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia berasal dari satu keturunan, yaitu Adam dan Hawa. Kesamaan asal ini menjadikan dasar persaudaraan dan kesetaraan manusia. Oleh karena itu, ayat ini menjelaskan bahwa semua manusia harus menjalin hubungan persaudaraan dan tidak boleh saling mencela. Sejatinya, keberagaman bangsa dan suku diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sarana untuk saling menjalin hubungan persaudaraan dan bukan untuk saling bermusuhan dan merendahkan. Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 13 halaman 262 menjelaskan bahwa ayat ini dimulai dengan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia." Ini artinya ayat ini lebih khusus berbicara tentang prinsip dasar hubungan antara sesama manusia. Kata lita'arafu yang terambil dari kata arafa dalam ayat ini bermakna saling mengenal. Kata lita'arafu menunjukkan hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan. Redaksi kata ini mengisyaratkan tentang hubungan timbal balik yang harus dilakukan berbagai pihak yang berbeda agar dapat saling mengenal dan memahami satu sama lain. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada yang lain, maka semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Rasulullah merupakan contoh konkret dalam perjalanan hidupnya. Tidak kenal lelah berjuang untuk terus menciptakan persatuan dan kesatuan. Nabi tidak henti-hentinya mengajak para sahabat untuk terus bersatu menghindari perpecahan. Dan salah satu buktinya adalah keberhasilan Nabi dalam menyatukan sahabat Ansor dan Muhajirin hingga tercipta persahabatan yang solid dan saling bahu-membahu antar keduanya. Begitu juga Nabi menyatukan etnis-etnis di Madinah, Aus, Khazraj, Bani Quraisyah, Bani Nazir dalam suatu perjanjian piagam Madinah.
Bahaya akan perpecahan ini diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 105 yang akan dibacakan berikut ini. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Profesor Qurais Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 2 halaman 177 menerangkan bahwa ayat ini mengkritik mereka berselisih dan terpecah-pecah seperti komunitas Yahudi dan Nasrani. Allah mengingatkan orang-orang beriman agar tidak menyerupai mereka dalam masalah prinsip-prinsip dasar agama dan kemaslahatan umat, serta berselisih tujuan karena terlalu memperhatikan kepentingan kelompok masing-masing dan terbawa oleh hawa nafsu atau kedengkian di antara mereka, bahkan sampai pada tingkat saling mengkafirkan dan berbuat kekerasan. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Marah Labib jilid 1 halaman 144 bahwa perpecahan dan perselisihan dapat terjadi karena permusuhan, perbedaan pendapat dalam agama, atau bahkan karena kesombongan dan egoisme. Oleh karena itu, ayat ini mengajak kita untuk selalu menghormati perbedaan pendapat dan tidak boleh saling mencela satu sama lain. Dari syarahan di atas dapat kami simpulkan, pertama, persatuan dan kesatuan adalah modal utama untuk membangun kedamaian di tengah perbedaan. Kedua, manusia memang diciptakan dengan perbedaan jenis kelamin, suku, agama yang tujuannya untuk saling mengenal dan memahami. Dan yang ketiga, janganlah merusak persatuan dan kesatuan yang sudah tercipta hanya untuk kepentingan pribadi, golongan, dan egoisme semata. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shh.